Kalau berita itu susah digunakan untuk trading, berita bagus harga udah naik, berita jelek harga udah turun. Jadi apa fungsinya berita? Apa gunanya buat kita? Di video kali ini kita akan bahas mengenai manfaat spesifik dari pemberitaan untuk keputusan baik trading ataupun investasi kita. Bersama saya, Rio Rizaldi. Thank you untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Untuk yang belum, buruan subscribe karena kita setiap minggunya selalu memberikan video edukasi yang sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Satu video, berjuta manfaat. Nah, teman-teman, di sini, kalau di video-video sebelumnya teman-teman sudah melihat penjelasan saya mengenai berita yang bagus ataupun berita yang jelek, jadi pertanyaan adalah, kalau gitu berita nggak guna dong? Bukan seperti itu. Berita itu berguna, tapi tidak begitu berguna ketika Anda melakukan transaksi berdasarkan berita. Jadi, berita itu adalah pelaporan kinerja bisnis operasional perusahaan ataupun berita proyeksi atau rencana apa yang perusahaan ingin lakukan. Nah, jadi sebenarnya berita itu lebih dititik beratkan untuk siapa? Sebenarnya lebih dititik beratkan sebenarnya kalau pengamatan kami di market ya, dititik beratkan untuk para pemegang saham pasif. Pemegang saham pasif, teman-teman punya saham di sebuah emiten, hanya punya 1 lot, 100 lot, 1000 lot, even 1 juta lot, itu pun belum tentu Anda mencapai 5% kepemilikan. Nah, ketika Anda adalah pemegang saham minoritas, Anda juga mungkin tidak punya posisi di perusahaan tersebut. Beda sama karyawan, kalau karyawan setiap hari duduk di perusahaan tersebut. Tapi kita pemegang saham, malah kita nggak di dalam perusahaan tersebut. Aneh nggak? Ya logis juga, seperti itu kan. Nah, bagaimana Anda sebagai pemegang saham, Anda bisa mendapatkan update perkembangan perusahaan tersebut? Apakah Anda setiap hari nelpon teman Anda yang kerja di sana? Di blok juga nomornya. Sibuk, kenapa? Mereka bekerja. Kan di situ. Jadi, apa yang dibutuhkan oleh pemegang saham minoritas? Yang dibutuhkan adalah berita. Di situ. Jadi, berita adalah sebuah alat validasi bahwa keputusan saya untuk investasi jangka panjang. Ingat teman-teman ya, kuncinya di sini adalah jangka panjang. Jangka panjang. Saya beli untuk disimpan lama. Saya beli saham ini untuk saya mendapatkan dividen. Saya beli karena saya tahu bahwa ini perusahaan akan berkembang. Nah, disitulah fungsi berita. Bahwa setiap kuartal 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, Anda akan tahu bahwa, oh, perusahaan ini sesuai dengan ekspektasi saya. Perusahaan ini sesuai dengan analisa yang sudah saya buat. Dan saya sebagai pemegang saham jangka panjang, walaupun minoritas di perusahaan tersebut, dengan ada berita, ini nggak membuat saya untuk jual ataupun beli. Tunggu berita bagus, baru saya beli. Tunggu berita bagus, baru saya beli. Nggak seperti itu. Tapi ini adalah alat informasi bagi para pemegang saham minoritas jangka panjang khususnya, untuk mengetahui perkembangan perusahaan tersebut. Itulah kenapa peraturan dari Bursa Efek, semua emiten yang ada di pasar modal Indonesia wajib public expose, ya kan? Kenapa? Karena pemegang saham banyak di sana. Kalau pemegang sahamnya adalah pemegang saham pengendali doang, para founder doang, nggak perlu public expose. Kenapa? Mereka sehari-hari di perusahaan tersebut. Sehari-hari, mungkin seminggu, sebulan sekali meeting dengan manajemen perusahaan tersebut. Tidak perlu public expose. Tapi karena banyak investor, pemegang saham yang lebih kecil, minoritas, tapi mungkin jangka panjang, maka di sanalah butuh namanya public expose. Jadi teman-teman, kita harus pisahkan. Melihat berita sebagai sebuah sinyal beli atau jual, itu adalah sebuah keputusan yang relatif keliru. Tapi ketika kita melihat berita sebagai validasi bahwa saham yang saya simpan dari dulu kala, ini masih terus berkembang setiap kuartal-kuartalnya, itu adalah fungsi dari berita. Atau yang kedua, Anda mungkin bukan pemegang saham, Anda mungkin bukan investor jangka panjang. Fungsi berita ini apa? Fungsi berita salah satu adalah bagi para analis. Analis punya modeling dengan asumsi. Misalnya, setiap tahun asumsi pertumbuhan perusahaan ini, penjualannya, laba bersihnya, profit marginnya, dan lain segala macam, mereka punya asumsi, mereka punya modeling dalam sebuah worksheet lah, istilah seperti itu. Dengan berita, mereka cukup mirip seperti investor jangka panjang. Mereka akan melihat, oke, dengan asumsi yang saya buat, apakah inline dengan
berita dan fakta yang terjadi di lapangan. Nah, itulah kenapa kalau berita bagus, tapi di bawah ekspektasi analis, kadang terjadilah sedikit koreksi, walaupun berita bagus, laba. Tapi kalau berita bagus, hasilnya tuh di atas ekspektasi para analis, maka harga biasanya akan naik sedikit lebih tinggi lagi. Tapi pada akhirnya adalah, daripada kita menunggu berita baru take action, harga udah tinggi baru take action, kenapa nggak kita beli dari bawah? Nah, di sanalah kalau Anda bukan seorang investor jangka panjang, tapi Anda adalah seorang trader, gunakanlah analisa teknikal. Analisa teknikal berbasis trend following, jika dianalisa dengan tepat, ini akan menjadi tools yang sangat positif bagi teman-teman semuanya untuk membeli saham yang trennya sudah mulai positif, dan biasanya ketika harga naik seperti ini akan diiringi dengan berita yang bagus. Saya Rio Rizaldi, terima kasih.